Akhirnya mereka tidak setuju. Mahkamah Agama terlibat. Yesus. Mahkamah Agama itu, Bang. Anda turun aja, Bang. Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara kebenaran. Anda Kalau istirahat. saya berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan ajak yang lain. Selamat malam Bang Zuma. Malam, saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran. Kebenaran itu sudah ada, Bang. Nggak perlu dicari lagi. Sepakat Bang Zuma. Oke, sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor, salib pahlawan, tanda tanya ya? Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul, Bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya. Kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban, ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan Bang Zuma, karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu Tritunggal. Oke. Oke ya, Bang Zuma ya, saya lanjutkan ya, boleh ya? Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma. Saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan final, bukan final untuk abang itu ya? Ya. Oke, silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma. Ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes. Apakah benar seperti itu Bang Zuma? Saya minta pencerahan, mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data di dalam Matius 16, ketika kemudian Petrus berpikir Yesus akan disalibkan, Yesusnya mengatakan, "Enyalah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim." Kira-kira apa yang menjadi ide, gagasan, rencana Elohim kepada Yesus sebagai orang yang benar ini? Membunuhnya, mencelakainya, menyelamatkan orang-orang pendosa, atau menggantikan dia dengan orang fasik? Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44.
Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, kalimat ini yang dikutip oleh Paulus. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim, Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus. Menurut Yesus, harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap yang siapa? Menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah penerima suap. Berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah, berarti yang disembah oleh kami ya, kami Kristiani ini berarti yang palsu, Bang Zuma ya. Saya kasih ilustrasi terakhir, Bang, sebelum Anda mengambil sikap. Di dalam pengajaran Yesus Matius 24 ketika didatangi oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Syukran, Jenderal. Apa kata murid-muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda kedatangan. Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatanganku itu sekaligus tanda akhir zaman. Oke? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan kepada muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mohon izin saya mau bertanya. Di atas bumi ini, yang memakai nama Yesus, yang menjual nama Yesus, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan mengajak orang lain yang banyak sampai miliaran, itu kelompok mana? Islam atau Kristen? Kalau saya melihat kami di Kristen aja, Bang Zuma. Kalau saudara saya Muslim, nggak ada yang bilang. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila, nomor 23,
Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku, tunggu sabar, kata Yesus diulang lagi tuh, Yesus tuh, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur, memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku pada saat kedatanganku yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ketika kemudian Ananias, Paulus, Markus, Maria, orang-orang yang didatangi pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga, kemudian yang ada di Pulau Patmos, apakah ada tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada muridnya pada saat itu? Sudahkah matahari gelap, bintang-bintang berjatuhan pada saat itu? Kalau tidak, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau saya masuk itu suara Anda putus-putus. Satu jelas ya, satu. Iya. Kata Yesus kalau Ya. tidak ada tanda-tanda itu, percaya atau jangan percaya, Bang? Iya. Karena sampai saat ini tanda-tanda itu belum ada, cuman Bang Zuma, Paulus kan saat itu dia bertemu Gimana, Bang? berupa jahat. Sabar. Anda punya Bible di situ? Itu dia, ada di gereja. Coba buka 1 Korintus 9 nomor 1. Apa yang tertulis di sana, Bang? Mungkin di HP, bisa buka di Google mungkin? Yang pakai satu HP, Bang. Di 1 Korintus 9, Paulus sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku melihat Yesus. Dia katakan, aku melihat Yesus. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang datang kepada orang yang melihat itu, pasti akulah Yesus. Sehingga nabinya berkata, oh kaukah itu Tuhan? Ya, akulah Yesus. Ketika nabi ini kemudian mendapatkan pengajaran bisikan-bisikan sebanyak 13 buku, maka nabinya ini digelari kemudian rasul, utusan sang Yesus. Lalu mengajarkan orang lain, kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah kemudian menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu abangku. Ya kan Anda mengaku sebagai seorang Berarti Katolik tadi ya? yang ini selama ini Jaringannya, Bang, yang jaringannya, berupa Bang. cahaya itu Paulus ketemu Yesus berupa cahaya itu. Yesus sendiri yang mengatakan, Abang, Yohanes 10:18, Paulus kan, aku berjumpa. melihat. Iya. Yesus mengatakan,
aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Berarti itu bukan kedatangan yang kedua ya Bang Zuma ya? Karena tidak ada tanda-tanda. Makanya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ternyata tanda kedatangan Yesus itu sekaligus adalah tanda akhir zaman. Benar yang dikatakan Al-Quran. Sesungguhnya kedatangan Al-Masih itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, Yesus mengatakan, kalau aku datang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, kuasa langit berguncang. Apakah itu bukan tanda kiamat? Kalau bintang berjatuhan, tanda kiamat. Al-Quran mengatakan itu. Kedatangan Isa kedua kalinya adalah pertanda datangnya hari kiamat. As-Zukhruf ayat 61. Itu saudara. Jadi saya kembali kepada tema. Kalau itu yang terjadi, keselamatan datang dari Yesus, dan Yesus yang datang itu adalah yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus. Kenapa kok berubah polanya? Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Akibat daripada Yesus disalib, dosa-dosa ditebus. Berarti iblis mau dosa manusia, dosa Adam ditebus. Berarti iblis mau agar Adam dan keturunannya masuk surga. Mana yang betul? Arti Bang Zuma, kami ini sudah dibohongin oleh pendeta-pendeta kami. Ya, itu kesimpulan abang. Makanya saya katakan tadi, izinkan saya berbicara, lalu abang mengambil sikap. Itulah, kalau saya mengambil satu keputusan, saya kira Bang Zuma tidak mungkin bohong lah. Apalagi Bang Zuma sudah menguasai Bible. Yang disampaikan Bang Zuma ini sangat benar. Artinya kami ini sudah dibohongi oleh pendeta ya Bang Zuma ya. Ya, itu kesimpulan abangku. Karena abang yang menilai, abang yang merasakan, abang yang melakoni, abang yang mendengarkan pendeta. Saya hanya menjelaskan, menguraikan apa yang tertulis dalam Bible dan juga dalam Al-Quran Karim. Iya, makanya tadi di awal pembicaraan saya sampaikan, saya ini tidak mencari pembenaran, tapi saya bagaimana caranya kebenaran akan terungkap. Iya. Silakan Anda yang menilai keadaan yang ada saat ini. Bang Zuma, ya seandainya saya ini kan keluarga, bukan saya ada orang tua. Umpamanya saya ke Islam, apakah saya tidak tahu tentang apa semua itu salah, semua mana ya? Itu nanti belajar pelan-pelan bang. Seperti bayi yang kemudian tidak mungkin langsung berdiri. Pelan-pelan. Yang penting keluar dulu jadi manusia. Setelah di luar nanti akan dirawat sama ibunya, diajarin berjalan, diajari bicara, diajari berdiri, dan seterusnya. Yang penting keluar dulu jadi manusia dari rahim ibu, gitu. Saya mengajak saudara saya biasa waktu untuk melakukan debat Bang Zuma ini, tapi mereka itu mengatakan itu hanya akal-akalan Bang Zuma saja katanya. Tapi saya yakin Bang Zuma benar. Gitu. Alhamdulillah abangku. Oke. Alhamdulillah. Siap. Saya sudah tercerahkan. Oke. Selama saya naik ke ini saya sangat tercerahkan. Mudah-mudahan keluarga saya mau menerima. Cek. Halo saudara Lili Andika.
Halo? 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 Silakan moderator dinaikkan, saya ketik YouTube dulu. Halo, Saudara Edis. Wih, mimpi apa Saudara Edis? Minum apa ini? Vodka? Topi miring? Kok bisa berani naik ke sini? Topi miring, cap tikus. Hah? Datang bunuh diri dong. Ayo teman-teman, silakan minta permintaan, bisa buka kamera, kita diskusi lagi. Yang ini yang paham betul Bible, bukan yang melilit lidah menghindari kebenaran. Halo. Selamat malam. Malam Ibu. Apa kabar? Baik, Bang Zuma kah ini? Saya sendiri. Dari sekte mana? Katolik, Bagaimana? Protestan? Dari Protestan, Saya. Katolik. Iya, Protestan, Bang. Protestan. Oke. Bagaimana Anda menyikapi agama Islam yang diajarkan melalui Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, di situ ada pernyataan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan, dihukum kehinaan oleh Tuhan kami di dunia. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan dengan hukuman kejahatan. Karena Nabi Isa tidaklah mungkin disalib untuk nebus dosa orang-orang pendosa. Nah, pandangan Ibu terhadap Al-Quran yang kami imani sehingga kami tidak menerima karya salib itu sebagai keselamatan, itu gimana sebagai seorang Protestan? Silakan. Iya, terima kasih ya. Iya. Maaf sebelumnya, saya ini dulunya Muslim. Iya. Syukurlah, artinya Ibu sudah ada pandangan. Silakan. Kalau di Islam kita dulu, salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk Tuhan. Silakan. Saya kurang begitu jelas ya. Soalnya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang saya sembah, Dia mengajarkan keselamatan, Bang. Iya, jadi oke. Sebelumnya saya iman. Jadi Tuhan yang Anda ikuti adalah Tuhan yang dibunuh oleh pahlawan Anda atau penjahat? Tidak. Lalu Anda selamat meninggalkan Islam menuju kepada Kristen untuk menyembah manusia yang dibunuh oleh pahlawan atau penjahat. Dia firman yang menyerupai manusia. Ya, itu muncul nanti setelah ada pola yang terukur, kemudian dia kudu Tuhan yang turun menebus dosa-dosa saudara-saudara kami Kristen, kan gitu.
Nah sekarang di dalam kitab ibu ini 1 Korintus 15:17, sia-sialah iman kalian, kepercayaan kalian kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Bahkan kalian tetap mati di dalam dosa sekiranya Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Nah untuk bangkit harus mati dulu. Untuk mati iblis harus kerja. Imam kepala harus bikin siasat palsu. Mahkamah agama harus bikin kesaksian palsu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat harus bikin tipu muslihat untuk menjebak Yesus agar orang benar ini mati. Pertanyaan saya, separah itukah keselamatan di Kristen harus diterima dari pelaku-pelaku kejahatan? Ya, setahu saya Tuhan Yesus, saya memang bukan anak sekolah minggu, tapi saya mengimani itu sesuai dengan apa ya? Setahu saya dia bangkit 3 hari itu dia melawan maut untuk menyelamatkan dosa-dosa. Itu kan konsep yang muncul. Artinya Anda harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh dia. Tidak. Lalu Dia bukan dibunuh sama iblis. Lalu siapa yang membunuhnya kalau bukan iblis? Siapa yang membunuh Yesus kalau bukan iblis? Itu kan waktu itu kan masa pemerintahan. Lah, orang-orang yang merencanakan pembunuhan ini dan iblis yang merasuki Yudas ini, itu siapa? Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kalau dia tidak berkhianat, dapatkah Yesus Anda tuhankan? Iya, karena dia adalah jalan keselamatan. Dengan cara? Dia bilang akulah jalan keselamatan. Iya, betul. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Kalau di Kristen, kalau di Yesus, cara Yesus menyelamatkan adalah kasih. Oke. Sekarang kalau Anda ajaran kasih, musuh itu harus dikasihi. Saya tanya, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan pada zaman itu kan zaman apa? Herodes apa? Ya, Herodes, Pilatus. Ya. Iya, itu zaman Pilatus. Nah, yang saya tanya, mereka yang mengeksekusi Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Apa yang pembunuhnya? Iya, yang melakukan siasat, yang melakukan tipu muslihat, yang melakukan kesaksian palsu, sampai pada endingnya Yesus ingin dibunuh mereka dan mereka eksekusi benar-benar pembunuhan itu. Tapi di Islam, ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh rasul utusan Tuhan ini, Allah selamatkan nabinya. Tapi kalau di Kristen betul-betul mati untuk menyelamatkan Kristen katanya. Nah, maka muncul pertanyaan, para pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan kayak sudah di hukum Taurat toh. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapi. Lah, ya itulah yang saya maksud, saudariku. Pelaku tindakan pembunuhan ini pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Ya, mau bilang pahlawan atau bagaimana saya juga kurang mengerti. Yang setahu saya, yang saya imani, dia itu menebus. Ya, menebus dosa kalian dengan cara dibunuh. Dia menyerahkan sendiri untuk bunuh diri maksudnya? Tidak, dia menyerahkan diri. Iya, maksudnya bunuh diri atau gimana? Dia memang sudah dituliskan gitu, dia harus kayak itu pikul salib. Itu dituliskan di mana? Yesus ketika ingin dibunuh di Yohanes 37, Yesus mengatakan apa? Kalian ingin membunuhku karena tidak ada firmanku di dalam diri kalian. Bahkan di data tempat-tempatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Berarti para pembunuh Yesus ini
adalah anak-anak iblis. Nah, yang saya pertanyakan kepada saudari saya, kalau pembunuh Yesus itu adalah anak-anak setan, Kristen yang menerima upah dari kerja anak-anak setan ini apa? Setan juga kah? Saya kurang tahu Bang. Karena Yesus Yang jelas- berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Termasuk Anda, kalau Anda adalah tadinya Islam, berarti termasuk Anda disesatkan. Tidak. Lalu siapa yang datang ke dunia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang kalau bukan Kristen? Oh, bagi saya kalau agama itu kayak Kristen gitu itu kan cuman agama. Iya, Kalau bagi siapa orang banyak yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mereka jajakan? Kalau bukan Kristen itu lalu siapa? Saya kurang tahu untuk sejarah-sejarah begitu karena jujur saya baru Bukan sejarah loh, bukan sejarah. Keadaan fakta real hari ini, Yesus berkata di abad pertama kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa hari ini yang menggelari diri mereka pengikut Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi, siapa yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia mengajar dengan pola? Bang Suman, kalau begitu-begituan untuk debat-debat gitu saya kurang mengerti. Cuma berarti saudara saya ini masuk di sebuah agama yang ibu sendiri tidak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya terima Tuhan Yesus juga itu saya tidak sembarangan. Ibu, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa? Ya, yang datang kepada siapa itu siapa? Tidak itu. Siapa? Itu Kalau seperti Roh Kudus. Nah, itu siapa? Itu siapa yang datang pakai nama Yesus ke saudara saya ini? Siapa? Saya tidak tahu ya Bang. Nah, itu dia. Jelas Roh Kudus yang berbicara. Itu menurut Anda Roh Kudus, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Lihat endingnya, saudari, di dalam Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, itu siapa yang memanggil pakai nama Yesus? Itu siapa? Itu kalau kita mengimani secara Kristen, kita pergi ke gereja, pergi beribadah, tapi kalau kelakuan kita tidak. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus? Itulah buah dari nabi palsu. Itu kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. Salah itu. Kok salah? Sekarang yang digelari domba siapa? Yahudi atau Kristen juga? Abang terlalu bolak-balik ya. Enggak. Kan nabi palsunya datang. Nabi palsunya itu kata Yesus datang kepada muridnya, nyamar-nyamar Yahudi tapi bukan Yahudi. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda dari penyesat itu adalah memanggil aku Tuhan,
bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda Iya. dari buah nabi palsu. Iya ya, memang Nah, siapa itu? Yahudi atau Kristen? itu nabi-nabi palsu itu nanti di akhir zaman. Oh, siapa bilang? Nabi-nabi palsunya datang kepada muridnya di tahun 33, kok akhir zaman? Iya memang. Loh, Yesus bicara sama orang yang hidup zamannya, berbicara pada orang yang ada di zamannya, kok akhir zaman, Ibu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Itu tuh untuk umat kita. Inilah kalau penyesat. Kalau penyesat itu selalu berbicara melawan data. Penyesat itu selalu melawan data. Sama seperti iblis yang datang ke Adam, melawan data. Pasti melawan data. Itu iblis. Jelas-jelas Yesus berpesan kepada Bani Israel, ke umatnya. Jadi saya simpulkan, Ibu, saudari saya, mohon maaf. Kristen itu menyembah Yesus yang bukan anak Maria. Kalian kedatangan makhluk gaib. Kata Yesus ketika dia sejenak sebelum dia ditangkap, kata Yesusnya di dalam kitab saudara Lukas 22, dia katakan bahwa penguasa kegelapan telah turun, telah datang. Saatnya mereka bereaksi. Begitu juga ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus, karena tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, kepada Kristen, itulah yang palsu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus yang datang kepada Kristen. Orang Kristen kalau ke Israel kan diludahin di sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus atau Mesias palsu. Tidak. Kalau tidak, di mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada bangsa di luar Yahudi? Saya sudah bilang, saya kurang begitu paham ya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yes. Dan hati-hati, kata Yesus, kepada penyesat yang pergi ke seluruh dunia memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Iya, nanti itu kan di akhir zaman. Bukan akhir zaman. Kenapa harus di akhir zaman? Yesus mengatakan di saat itu juga. Bukan dikatakan akhir zaman. Maksud Yesus, kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir zaman. Kalau aku yang datang. Tapi akan banyak yang datang. Tapi akan banyak yang datang mengaku-ngaku aku. Tapi itu bukan aku. Iya. Iya memang. Itu kan ketika ditanya sama, ya, ketika Yesus ditanya di muridnya di Bukit Zaitun yang tertulis dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Ketika ditanya muridnya. Aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke ibu siapa? Hah? Berarti dia sudah nampak di tengah langit. Kan dia tanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tanda-tanda dia mau datang itu kan akan ada bencana. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Iya, sudah ada. Mana? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya mana? Yesus? Bukan Tuhan Yesus.
yang datang kalau Tuhan Yesus yang datang itu di dalam Alkitab. Apa tuh? Tanda-tanda Tuhan Yesus datang itu Eh, akan ada bencana, itu sudah ada. Terus akan ada kelaparan, kayak kesusahan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya yang menyerupai dia nanti, kok nanti bisa ini bisa itu. kok nanti Yesus bicara sama orang yang hidup di zamannya kok Ada nanti? di dalam Alkitab itu toh. Yes, Matius 24 itu saudara. Ketika ditanya di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tolong jelaskan." Apa jawaban Yesus? "Hati-hati, sebab akan banyak penyesat datang kepada kamu memakai namaku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya." Nah, terus apa tanda kedatanganmu? "Aku akan datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Aku nampak di tengah langit sebagai anak manusia, dan seluruh manusia akan melihat aku." Matius 24, nomor 29, nomor 30. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi yang datang, kata Yesus, kalau tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Matius 23, nomor 24, 25, 26. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kalau saudari saya ini, misalnya saudari ini adalah keluarga saya, datang ke rumah, "Bang Suma, saya sudah murtad." "Kenapa bisa, Dek?" "Saya ketemu dengan Yesus." Langsung ku kasih dalilnya. Nih, baca. Kalau ada yang mengaku kepada kamu Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. Itu dalil. Karena itu adalah penyesat. Dia akan memakai namaku, kata Yesus. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya kata Yesus, Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya silakan. Anda mengatakan itu adalah Yesus, silakan. Tapi Yesus di dalam Bible ini sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya, "Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas." Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Nanti di padang mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan, ditanya, ini orang-orang ini menyembah engkau. Apakah ketika aku utus ke dunia kau suruh memang menyembah kau? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama persis dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan hanyalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah yang aku katakan, tidak yang lain. Kata Yesus, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum." Aku hanya mengajarkan kepada muridku, kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus kepada Maria. Sama di dalam Bible juga, Yohanes 20. "Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Sama dalam Al-Quran. Makanya ketika dalam Al-Quran dikatakan, "Wa idza husyiran nasu kanu lahum Di dalam Bible Wakanu bi beda. ibadatihim kafirin." Al-Quran mengatakan nanti Yesus Isa akan menjadi musuh orang-orang yang menuhankan dirinya, dan nanti Isa akan menolak sembahan-sembahan yang pujian-pujian yang mereka lakukan. Terbukti kan di Matius 7, "Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu?" Apa kata Yesus? "Maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Itu Cuma itu setahu saya itu kalau untuk itu aku tidak mengenalnya, itu kalau memanggil kayak itu bagaimana? Saya tidak bisa berdebat gitu, cuman saya mengimani, iya. meyakinkan. Ada enggak, saudariku, ada enggak di situ Bible?
Biar saya tunjukkan dalilnya dan ibu boleh baca. Oh gitu ya, sabar ya saya. Iya, silakan Anda buka Matius 7. Saya juga buka. Tereng, buka. Sudah. Matius kah? Matius 7. Terus kecil ya. Saudari ini orang Indonesia kan? Iya toh. Masih makan tahu tempe? Jangan menghina bang, itu nama belakangku ada nama Jawa itu toh. Oke, berarti saudari saya cerdas, pintar karena masih makan tahu tempe. Itu maksud saya. Artinya mudah memahami penjelasan yang ada dan juga mudah mengerti ketika ada yang tertulis di Bible. Silakan, Matius 7. Matius 7. Matius pasal 7 ayat dari 15 sampai nomor 23. Kita baca satu perikop. Kata temanku Kristen, tidak ngerti kita kalau nggak baca satu perikop. Diikuti, Seng. Matius pasal 7. Iya, kalau dia suruh baca kita satu kitab, kita baca. Disuruh baca satu kontainer pun kita ikutin. Matius 7 nomor 15. Matius pasal 15. Matius 7 nomor 15. Oh, Matius 7 ayat 15. Iya. Saudara, waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah atakah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Kecuali akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia, Tuhan Yesus. Kehendak Bapa loh. Jangan dipelintir. Yesus itu Bapa. Jangan apa? Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itulah awal mula kesesatan Kristen. Yang Anda maksud Bapa itu yang keluar dari kubur. Yesus mana pernah dia mengatakan aku adalah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, bersujud, memohon-mohon kepada Bapa. Kristen muncul menganggap Yesus Bapa. Kesalahan fatal. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa itu, dia berdoa itu dia punya kemanusiaan yang dia berdoa, sedangkan ini dia Tuhan menjadi manusia gitu maksudnya. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia firman. Oh, berarti Tuhan itu bisa menjadi bukan Tuhan. Dia firman yang turun ke alam semesta ini adalah firman yang menjadi alam semesta. Alam semesta beda. Loh, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus itu firman yang keluar dari mana? Dari Tuhan. Alam semesta ini semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Bedanya kita dengan Yesus, dia nabi, dia rasul yang diberi mujizat. Tetapi dia bukan Tuhan. Saudari, yang Anda maksud Tuhan itu jadi manusia, itu ya yang Anda sembah, bukan Yesus anak Maria. Yang Anda sembah itu bukan di situ, bukan di Yohanes 1. Yang Anda sembah itu ada di suratnya Paulus. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi dewa mengosongkan dirinya, si dewa ini, dewanya Romawi mengosongkan dirinya. Lalu
tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu menjadi seorang hamba, yaitu sama seperti manusia, lalu taat sampai mati. Nah itu, kalau itu betul, itu Tuhan Anda, yaitu Dewa Romawi yang turun ke bumi menjadi Yesus. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu adalah Ruhullah, itu adalah Kalimatullah, itu firman yang menjadi manusia, itu tidak salah. Artinya firman itu perkataan Tuhan. Maria hamil kok, kalau tidak kuinjak lehermu. Hamil. Maria hamil, lahirkan seorang anak. Lahir. Itu perintah, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang dibawa Gabriel pada bulan ke-6. Tapi kalau dibilang Tuhan, misalnya nih, Tuhan berfirman, aku berfirman, jadilah aku daging. Aku jadi daging. Tidak begitu. Kalau itu yang saudari maksud, kalau yang anda maksud itu adalah Filipi 2 nomor 6, itu ajaran Paulus untuk orang-orang Roma, untuk orang-orang yang ada di Filipi sana, orang-orang penganut ajaran pagan. Kalau yang Yohanes 1 itu sampai nomor 14, dan firman itu telah menjadi daging, itu sama dengan ajaran kita umat Islam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Jadilah matahari, maka jadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama. Firman itu telah menjadi tata surya. Karena kenapa? Tadinya keluar dari mulut Tuhan. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu, Matius 4 nomor 4. Nah, jadi Kristen ini menyembah Kristus yang lain, tetapi disangka mereka menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Makanya nanti ketika ketemu di padang mahsyar antara Yesus dengan anak Maria, antara anak Maria dengan Kristen, anak Maria mengatakan, kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa? Muridku itu boleh memanggil aku Kurios, boleh memanggil aku Tuan, Sayyid, boleh. Tetapi asalkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Kristen melakukan hukum Taurat enggak? Enggak. Jadi pembeda antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli masih menjalankan hukum Taurat kehendak Bapa. Sedangkan sudah digenapi. Itu jurus yang dipakai oleh pengikut Kristus palsu. Sudah digenapi. Saudariku, digenapi itu dibatalkan atau disempurnakan? Sudah digenapi sama Tuhan. Ya, maksud saya bertanya, kata genap itu dihapuskan atau disempurnakan? Digenapi, sudah digenapi, disempurnakan. Iya, digenapi itu disempurnakan. Ini kan ganjil. Ini kalau mau digenapi bagaimana caranya? Disempurnakan, dilengkapi. Makanya Yesus mengatakan, iya disempurnakan. Kalau disempurnakan kenapa jadi hilang? Yang menginginkan hukum Tuhan itu hilang siapa? Roh kebenaran atau roh setan yang menginginkan hukum Tuhan hilang? Ketika Adam diberi perintah, jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah yang di tengah-tengah ini, pohon jahat, pohon baik dan jahat. Iblis datang menghapuskan perintah itu kan? Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, apa kerja iblis? Makan babi atau jangan makan babi? Kerja iblis nih, saya tanya. Jangan engkau makan babi. Iblis diam-diam aja? Enggak mungkin. Iblis sudah dijanjikan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Ketika aku memberikan keturunannya perintah jangan makan babi, keturunanmu datang mengajak dia makan babi atau mengajak dia jangan makan babi? Itu dulu. Ketika perintah Tuhannya ibadah hari Sabtu, iblisnya datang mengajak ibadah apa? Melawan hukum Tuhan itu dengan cara apa? Jangan ibadah Sabtu, tapi hari Minggu. Ketika perintah Tuhannya, jangan ada Tuhan lain selain aku. Akulah Tuhan, jangan ada yang lain.
Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Yesus dibentuk jadi daging. Tuhankah dia? Bukan. Iblisnya datang mengajarkan apa? Ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi apapun, iblis datang mengajarkan apa? Ada loh Tuhan dibentuk jadi daging. Ketika Tuhan mengatakan sunat, potong si ucok, iblisnya datang mengatakan apa? Potong atau jangan potong? Iblis akan datang selalu berlawanan dengan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus maha kuasa. Iblis akan selalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya tadi kehendak Bapa, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa sunat atau jangan sunat? Kehendak Bapa sembah Yesus atau jangan sembah Yesus? Kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? Gimana nih Bang? Ayo, hati-hati, hati-hati dengan penyesat. Hati-hati. Yesus sudah bilang, waspadalah, 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 waspadalah. Untung ada Islam datang. Oh gitu. Inilah tujuan Islam datang, membersihkan orang-orang, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Tujuan kami Islam itu diutus itu. Nabi Musa diutus untuk kaumnya. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Yesus Isa alaihissalam turun. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Muhammad turun. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Enggak ada Musa mengatakan. Nah. Dia cuma bilang akulah jalan kebenaran, keselamatan. Betul sekali. Sekarang begini, saudari. Saya sebagai Muslim, saya percaya Yesus itu adalah jalan. Saya percaya dia adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Sekarang saya sebagai Muslim kok bisa mengatakan itu? Ya, karena Yesus adalah Nabi. Saya harus beriman. Dia Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke? Bagi Muslim. Saya sebagai Muslim, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul bagi Bani Israel yang diutus sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Ingat kata kuncinya. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa kata kuncinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Apa pengenalan Yesus? Apa pengenalan? Ya benar. Apa pengenalan Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Belum ada surat Paulus ini, belum ada doktrin dari Paulus, belum ada dari Lukas, Markus, belum ada yang lain. Baru Yesus nih, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku berikan kepada mereka, kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang di Bible katanya tinta merah, semua tinta merah dari A sampai Z, setelah Yesus sodorkan kepada murid-muridnya, muridnya percaya bahwa betul Yesus ini adalah utusan Elohim. Selesai. Itu murid Yesus yang asli. Selesai. Segala firman, tidak ada lagi yang lain. Nah, bagaimana Yesus mempersaksikan dirinya? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Kesaksian Yesus loh. Kalau pendeta, oh Yesus itu Tuhan sendiri. Pendeta. Jemaat gereja, Yesus itu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Tanya Yesus, Yesus, kak dia sini.
Menurut dirimu, kau itu siapa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku lakukan demi supaya aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Maka hidup